ke sebab yang pertama, yaitu pendapatan dan pengeluaran suatu perekonomian. PDB mengukur dua hal dalam satu waktu, yaitu pendapatan total yang diperoleh setiap orang pada kegiatan ekonomi dan juga pengeluaran untuk memproduksi keluaran berupa barang dan jasa dalam perekonomian. PDB ini dapat melakukan pengukuran total pendapatan dan pengeluaran karena kedua hal ini benar-benar sama persis. Untuk satu perekonomian secara keseluruhan, pendapatan pasti sama dengan pengeluaran. Hal ini terjadi karena setiap transaksi melibatkan dua pihak, yaitu pembeli dan penjual. Besarnya pendapatan nasional suatu negara merupakan salah satu tolak ukur kemakmuran negara. Pendapatan nasional juga dapat digunakan sebagai pembanding tingkat perekonomian dengan negara lain. Pendapatan nasional adalah jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa. Pendapatan nasional menuju kepada seperangkat aturan dan teknik untuk mengukur aliran seluruh output barang dan jasa yang dihasilkan dan aliran seluruh input yang digunakan oleh seluruh perekonomian untuk menghasilkan output barang dan jasa tersebut. Menurut Menkyu tahun 2006, perhitungan pendapatan nasional adalah suatu kerangka perhitungan yang digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi yang terjadi atau berlangsung di dalam perekonomian. Untuk melihat kesamaan antara pendapatan dan pengeluaran adalah dengan diagram aliran melingkar pada gambar 1. Pada perekonomian seperti ini, ketika rumah tangga membeli barang dan jasa dari perusahaan, aliran pengeluaran ini akan masuk ke dalam pasar barang dan jasa. Jika perusahaan menggunakan uang yang diterima untuk membayarkan upah para pekerja, sewa tanah, dan juga laba bagi pemilik perusahaan, pendapatan tersebut akan mengalir di dalam arus pasar faktor produksi. Aliran uang tersebut secara terus-menerus akan mengalir dari rumah tangga ke perusahaan dan mengalir kembali ke rumah tangga. PDB menghitung aliran uang tersebut. Kita dapat menghitung PDB dari suatu perekonomian melalui dua cara, dengan menjumlahkan seluruh total pengeluaran dari rumah tangga atau menjumlahkan seluruh total pendapatan, yaitu upah, sewa, laba yang dibayarkan oleh perusahaan. Dikarenakan seluruh pengeluaran di dalam perekonomian merupakan pendapatan bagi seseorang, PDB akan tetap berjumlah sama walaupun kita mengabaikan bagaimana cara menghitungnya. Pada gambar 1, rumah tangga tidak menghabiskan seluruh pendapatannya. Mereka membayar pajak yang ditetapkan pemerintah dan juga menabung untuk keperluan masa depan. Selain itu, rumah tangga tidak membeli seluruh barang dan jasa yang diproduksi. Beberapa barang dan jasa dibeli oleh pemerintah, beberapa dibeli oleh perusahaan untuk berproduksi. Namun demikian, pembelajaran dasar dalam penjelasan ini adalah bahwa rumah tangga, pemerintah, ataupun perusahaan akan melakukan pembelian barang dan jasa melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, bagi keseluruhan perekonomian, pengeluaran dan pendapatan akan selalu sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke sebab yang kedua, yaitu perhitungan PDB. Produk domestik bruto atau yang disebut dengan PDB diartikan sebagai seluruh jumlah produksi yang dihasilkan masyarakat dalam suatu negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Termasuk jasa dari perusahaan asing yang beroperasi di negara tersebut juga dijumlahkan. Perhitungan pendapatan nasional yang menghasilkan besarnya produk domestik bruto adalah menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan konsep kewilayahan, yaitu menghitung jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh penduduk yang ada di wilayah tersebut, baik kegiatan produksi oleh warga negara sendiri maupun warga negara asing. Dalam suatu perekonomian, baik negara-negara maju maupun negara berkembang, barang dan jasa diproduksikan bukan saja oleh perusahaan milik penduduk negara tersebut, tetapi oleh penduduk negara lain. Selalu didapati produksi nasional diciptakan oleh faktor-faktor produksi yang berasal dari luar negeri. Perusahaan multinasional beroperasi di berbagai negara dan membantu menaikkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara-negara tersebut. Perusahaan multinasional tersebut menyediakan modal, teknologi, dan tenaga ahli kepada negara di mana perusahaan itu beroperasi. Operasinya membantu menambah barang dan jasa yang diproduksikan di dalam negara, menambah penggunaan tenaga kerja dan pendapatan, serta sering sekali juga membantu menambah ekspor. Operasi mereka merupakan bagian yang cukup penting dalam kegiatan ekonomi sesuatu negara, dan nilai produksi yang disumbangkan perlu dihitung dalam pendapatan nasional. Dengan demikian, PDB adalah nilai barang dan jasa dalam satu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik negara yang bersangkutan dengan negara asing. Dengan demikian, dapat dirumuskan GDP atau PDB sama dengan produksi barang dan jasa WNI dalam negeri dan WNA dalam negeri. Komponen-komponen PDB. Untuk memahami bagaimana ekonomi menggunakan sumber daya yang terbatas pada ekonomi, mempelajari komposisi dari PDB di antara berbagai pengeluaran belanja. Untuk melakukan hal ini,
PDB yang dinotasikan sebagai Y dibagi menjadi 4, yaitu konsumsi atau C, investasi atau I, belanja pemerintah atau G, dan ekspor neto atau NX, yang dirumuskan dengan Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah NX. Persamaan di atas disebut sebagai identitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 komponen PDB. Yang pertama, konsumsi atau C. Konsumsi merupakan pengeluaran dari rumah tangga untuk membeli barang dan jasa dengan pengecualian pada pembelian rumah baru. Yang kedua, ada investasi atau I. Investasi merupakan pengeluaran belanja pada peralatan modal, inventaris, dan struktur dengan ikut serta pada pembelian rumah baru. Yang ketiga adalah belanja pemerintah atau G. Belanja pemerintah merupakan belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah lokal, negara bagian, hingga pemerintah federal. Yang terakhir adalah ekspor neto atau NX. Ekspor neto merupakan pengeluaran barang dan jasa domestik yang diproduksi penduduk ke luar negeri atau ekspor dikurangi dengan pengeluaran belanja barang dan jasa dari luar negeri oleh penduduk domestik atau impor. Apa itu PDB? PDB atau produk domestik bruto adalah ukuran total nilai barang dan jasa dalam suatu negara pada periode waktu tertentu. Nah, PDB itu ada dua, yaitu PDB nominal dan PDB real. Apa perbedaan PDB nominal dengan PDB real? PDB nominal adalah ukuran total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara yang berlaku pada waktu periode tersebut. Contoh, jika sebuah negara memproduksi barang dan jasa senilai 1 triliun dalam 1 tahun, maka PDB nominalnya adalah 1 triliun terlepas dari inflasi atau deflasi negara tersebut. Nah, PDB real, kalau PDB real itu mengukur nilai barang dan jasa dengan menggunakan harga konstan dari tahun dasar tertentu, sehingga memperhitungkan perubahan harga atau inflasi. Secara singkat, PDB real ini untuk menghilangkan efek inflasi, untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pertumbuhan ekonomi. Contoh, jika PDB nominal tahun ini adalah 1 triliun, tetapi harga barang dan jasa telah meningkat dibandingkan tahun dasar. Nah, PDB real mungkin hanya menunjukkan pertumbuhan yang lebih kecil atau bahkan penurunan. Nah, perbedaan utama antara PDB nominal dengan PDB real yaitu berada pada harga konstan versus harga saat ini. PDB nominal menggunakan harga saat ini, sementara PDB real menggunakan harga konstan. Dalam perhitungan PDB nominal tidak memperhitungkan inflasi, sedangkan PDB real disesuaikan untuk inflasi. Dalam perhitungan ekonomi, PDB real lebih penting daripada PDB nominal, karena PDB real memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pertumbuhan ekonomi sebenarnya tanpa distorsi dari perubahan harga tersebut. Dan juga perbandingan antar tahun PDB real lebih berguna untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun secara akurat. Nah, jadi kesimpulan dari apa yang saya bicarakan tadi adalah memahami perbedaan antara PDB nominal dan PDB real sangatlah penting untuk analisis ekonomi dan perencanaan kebijakan dalam suatu negara atau bisnis. Apakah PDB merupakan ukuran kesejahteraan ekonomi yang baik? Seperti yang sudah dijelaskan, PDB menghitung total pendapatan dan total pengeluaran atas barang dan jasa di dalam sebuah perekonomian. Kebanyakan orang lebih menyukai pendapatan yang lebih tinggi dan menikmati pengeluaran yang tinggi. PDB per kapita merupakan pengukuran alami untuk kesejahteraan ekonomi dari rata-rata individu. Robert Kennedy berpendapat, PDB bukan sebagai pengukur kesejahteraan ekonomi yang cukup baik. Mengapa demikian? Bahwa PDB tidak mencerminkan kualitas hidup seperti kesehatan anak, pendidikan, seni, atau nilai-nilai sosial lainnya. PDB hanya mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam sebuah perekonomian, tetapi tidak menghitung banyak hal yang membuat hidup lebih bermakna seperti integritas atau kepuasan pribadi. Namun, meskipun PDB tidak sempurna, ia tetap penting karena seringkali berhubungan dengan kualitas hidup.
PDB yang lebih tinggi umumnya memungkinkan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, pendidikan, dan budaya. Secara keseluruhan, PDB berguna untuk mengukur kesejahteraan ekonomi, tetapi memiliki keterbatasan dan tidak menggambarkan seluruh aspek kualitas hidup kita. Namun, kalian tahu nggak sih, ada beberapa negara yang tingkat PDB-nya rendah, namun ternyata masyarakatnya termasuk orang yang memiliki kekayaan yang tinggi. Ya, itu adalah faktor dari underground economy, atau yang biasa disebut dengan ekonomi bawah tanah, yaitu kegiatan-kegiatan ekonomi baik secara legal maupun ilegal yang terlewat dari perhitungan PDB atau produk domestik bruto. Negara-negara dengan PDB per kapita yang lebih rendah memiliki ekonomi bawah tanah yang lebih besar, biasanya mencakup lebih dari 30% PDB per kapita. Dari materi yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa PDB atau Produk Domestik Bruto mengukur total belanja dan pendapatan dari barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara. PDB terdiri dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor bersih. PDB nominal menggunakan harga saat ini, sedangkan PDB real menggunakan harga tetap dari tahun dasar untuk mengoreksi inflasi. Meskipun PDB membantu menilai kemakmuran, ia tidak mencakup aspek kesejahteraan seperti waktu luang dan kebersihan lingkungan.